Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Eh, dalam kesempatan ini kami akan mengulas terkait review dari jurnal berjudul Analisis Rantai Markov untuk Memprediksi Driver Ojek Online yang beroperasi pada komunitas Gojek Sharing. Untuk tugas analisis jaringan komputer dengan dosen pengajar Bapak Hendra Rahmawan dan anggota kelompok ini dengan saya Erleni Metasari dan rekan saya Mas Oki Eka Triana. Eh, Langsung ke pembahasan ya dari latar belakang jurnal yang kami review ini dengan perkembangan teknologi transportasi berbasis online seperti Gojek, Grab, muncul sebagai solusi transportasi yang lebih fleksibel dan nyaman. Transportasi online ini menawarkan kemudahan dalam hal biaya transaksi serta kenyamanan. Selain itu, layanan transportasi online ini juga berkembang menjadi platform untuk pesan antar makanan, belanja, dan pengiriman barang. Di dalam jurnal ini mengkaji masalah dalam komunitas Gojek Cherry di Cibinong, Bogor. Komunitas ini terdiri dari 30 anggota, sebagian di antaranya itu bekerja sebagai karyawan. Jadi masalahnya yang muncul adalah banyaknya pengemudi ojek online yang tidak beroperasi pada jam sibuk karena bentrok dengan jadwal kerja sebagai karyawan swasta sehingga pelanggan kesulitan mendapatkan layanan ojek online yang cepat ya. Nah, di dalam metode penelitian ini menggunakan Markov chain atau rantai Markov. Jadi, analisis rantai Markov untuk memprediksi pola operasional pengemudi ojek online di komunitas Gojek Cherry pada waktu tertentu, khususnya pada jam-jam sibuk. Nah, Markov chain sendiri adalah sebuah proses acak yang dimana semua informasi atau data yang ada pada masa depan terdapat pada masa sekarang. Nah, berikut data jumlah driver yang beroperasi dan tidak beroperasi di hari pertama dan hari kedua. Nah, dari data jumlah driver yang 30 orang ini, di hari pertama beroperasi 21 driver dan tidak beroperasi 9 driver. Nah, kemudian di hari kedua 25 orang yang beroperasi dan 5 orang yang tidak beroperasi. Nah, dari data ini didapatkanlah data perubahan jumlah driver yang beroperasi dan tidak beroperasi. Di hari pertama beroperasi, kemudian di hari keduanya tidak beroperasi 6 orang. Lalu di hari pertamanya tidak beroperasi, di hari keduanya beroperasi 4 dan 5 orang tidak beroperasi. Nah, setelah didapatkan data driver ojek online yang beroperasi dan tidak beroperasi pada komunitas ojek cherry ini di hari ke-1 dan hari kedua, maka selanjutnya akan dilakukan analisis untuk probabilitas hari ketiga. Nah, di sini metode rantai Markov dengan menggunakan probabilitas transisi dan probabilitas stringnya. Untuk probabilitas transisi sendiri yaitu adalah sebuah perubahan dari status ke status yang lain pada periode waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Nah, untuk mendapatkan ran, analisa rantai Markov ke dalam suatu kasus, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. Lalu yang kedua, probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Jadi yang beroperasi dan tidak beroperasi ini dihitung di hari pertama dan di hari keduanya. Kemudian yang C itu probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. Yang terakhir adalah kondisi
merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Nah, untuk probabilitas teringnya sendiri merupakan cara yang mudah untuk menggambarkan sejumlah terbatas transisi dari suatu proses Markov. Nah, di sini untuk analisis hasil penjelasan probabilitas transisi dan probabilitas teringnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Oki. Persilahkan Mas Oki untuk menjelaskan. Terima kasih. Melanjutkan kembali hasil analisis data Markov untuk operasinya suatu komunitas ya driver ojek online di suatu wilayah di daerah Cibinong, maka hasil analisisnya dapat terlihat pada layar berikut, yaitu kalau kita lihat ada hari pertama, di sini ada yang beroperasi dan tidak operasi. Maka probabilitas atau peluang dari driver ojek online yang beroperasi maupun yang tidak pada hari pertama dan hari kedua itu dihitung berdasarkan peluang yang ada. Misalkan dari hari pertama driver yang beroperasi, kemudian di hari keduanya dia juga beroperasi, maka dihitung dari 15 orang yang ngojek dibagi dengan jumlah sejumlah 21 orang. Maka ini hasilnya 0,7144. Kemudian hari pertama yang beroperasi dan hari kedua tidak beroperasi, maka itu dihitung dari 6 bagi 21 sama dengan 0,285. Kemudian hari kedua yang beroperasi, di mana pada hari pertamanya tidak beroperasi, maka dihitung peluangnya itu 4 dibagi 9, sama dengan 0,44. Kemudian hari kedua yang tidak beroperasi, peluangnya di mana pada hari pertamanya juga tidak beroperasi, maka hasilnya itu 6 dibagi 5 dibagi 9 sama dengan 0,55. Maka ini tabel transisi ya untuk probabilitas driver ojek online yang beroperasi di hari pertama dan hari kedua. Maka untuk menganalisis probabilitas atau prediksi hari ketiga itu bisa terlihat pada gambar berikut. Di sini kita bagi menjadi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nah, untuk peluangnya hari pertama yang beroperasi dengan menggunakan diagram tree, maka di sini kemungkinan yang ada jadi dua ya. Hari pertama yang beroperasi, maka hari keduanya ada yang beroperasi dan yang tidak beroperasi. Kemudian hari kedua
dengan hari yang ketiga juga sama, yaitu ada yang beroperasi dan tidak beroperasi. Hari kedua dan hari yang ketiga, di mana hari pertama dia beroperasi, maka juga sama, jadi beroperasi dan tidak beroperasi. Dari tabel probabilitas yang sudah kita hitung sebelumnya, maka peluang hari kedua yang beroperasi pada hari pertamanya yang juga beroperasi itu didapatkan 0,714. Kemudian hari pertama yang beroperasi dengan yang tidak beroperasi di sini didapatkan 0,285. Kemudian hari kedua menuju hari ketiga yang beroperasi ini 0,714. Ini 0,285. Kemudian dari yang hari kedua menjadi hari ketiga ini 0,44, 0,55. Maka state atau kondisi pada prediksi hari ketiga, di mana pada hari pertamanya itu dia beroperasi, maka dia dihitung dari 0,714 dikali 0,714. Di sini didapatkan kurang lebih 0,50. Sementara hari ketiga yang tidak beroperasi, dia didapatkan dari perkalian peluang 0,714 dikali 0,285 kurang lebih 0,20. Begitu dengan hari ketiga, di sini didapatkan pada kondisi dia yang beroperasi, sementara hari keduanya tidak beroperasi, itu dihitung dari 0,285 dikali 0,44, dapatkan 0,12. Sementara hari ketiga yang tidak beroperasi, di mana pada hari keduanya dia tidak beroperasi juga, didapatkan 0,158. Nah, sekarang bagaimana menghitung untuk hari pertama yang tidak beroperasi ya? Maka sama, kita bagi menjadi hari pertama, hari ketiga. Jadi pada hari pertama yang tidak beroperasi, kita bagi menjadi dua ya, yang beroperasi dan yang tidak beroperasi. Sehingga pada hari ketiganya juga sama, terbelah menjadi dua lagi, menjadi beroperasi dan tidak beroperasi. Nah, peluang hari pertama dan hari kedua dari yang hari pertama tidak beroperasi dan hari keduanya beroperasi, dia didapatkan 0,444. Sementara hari kedua yang tidak beroperasi, dia didapatkan peluangnya 0,55. Hari kedua dan hari ketiga di sini didapatkan 0,34 dan 0,285.
hari kedua dan ketiga dari hari kedua yang tidak beroperasi, peluangnya didapatkan 0,44 dan 0,55. Maka state-nya didapatkan di sini jumlah peluangnya yaitu 0,444 dikali 0,714 dibuatkan 0,31, dan hari ketiga yang tidak beroperasi pada hari pertama yang tidak beroperasi dia dihitung dari 0, peluang 0,444 dikali 0,285 dapatkan 0,127. Maka pada cabang berikutnya itu sama, dihitung dari 0,55 dikali 0,44 didapatkan kurang lebih 0,24, dan yang terakhir dihitung juga dari 0,55 peluangnya dikali 0,55 didapatkan 0,30. Jadi ini analisis data probabilitas untuk rantai Markov dari hari pertama sampai hari ketiga ya, dari yang beroperasi maupun tidak beroperasi. Sehingga kesimpulannya kalau kita lihat dari hari pertama yang beroperasi sampai dengan hari ketiga, hari pertama yang beroperasi dan hari ketiga yang juga beroperasi, maka didapatkan 0,50 ditambah 0,12, maka jumlahnya menjadi kurang lebih 0,62. Di sini dibulatkan 0,3 ya, sehingga kalau dipresentasikan menjadi 63% yang beroperasi untuk prediksi hari ketiga. Sementara untuk yang tidak beroperasi pada hari ketiga, dihitung dari hari pertama, didapatkan dari 0,20 ditambah 0,158. Itu kurang lebih 0,358 atau dipresentasikan menjadi 36%. Jadi barangkali ini yang bisa kami sampaikan mengenai analisis data suatu komunitas ojek online berdasarkan prediksi ya, dari dihitung dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga.